Selamat pagi. Hari ini jam 5:22 tanggal 19/12/2020. Kali ini saya akan coba untuk belajar tentang dasar-dasar penggunaan komputer untuk network administrator atau network engineer. Oke, bagi para teknisi jaringan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan sebuah laptop, yaitu penggunaan dasarnya seperti apa. Yang pertama sekali adalah network adapter. Di dalam sebuah laptop atau komputer, network adapter terletak di sebelah kanan bawah. Secara defaultnya ada di sini. Anda klik kanan di sebelah sini, kemudian ada Open Network and Internet Setting. Di sini ada Change Adapter Option. Nah, ini adalah NIC ya, Network Interface Card yang ada pada laptop saya. Tampilan mungkin berbeda tergantung jenis laptop atau komputer yang dipakai. Misalnya di sini ada Bluetooth. Ini adalah koneksi komputer yang keluar melalui Bluetooth. Kemudian ini Ethernet, ini untuk kabel atau LAN card, biasanya colokan RJ45. Kemudian di sini PAN-GP, ini ada karena saya install VMware di laptop. Ini juga sama VMware, ini juga VMware. VMware ini bisa banyak sekali tergantung kita settingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah WiFi. Ini adalah koneksi lewat WiFi. Nah, saya akan ambil contoh yang lewat WiFi yang kebetulan terkoneksi keluar. Nanti akan sama saja antara WiFi dan LAN. Oke, yang pertama klik kanan di sini, kemudian kita lihat status. Nah, di sini ada tampilan, misalnya ada detail. Kita klik detail. Detail ini menampilkan IP address yang kita dapat dari router di atas kita, misalnya dari wireless atau REST router atau dari LAN card. Di sini ada tulisan domain. Domain ini biasanya untuk lembaga-lembaga tertentu ada namanya di sini. Misalnya kementerian atau lembaga non kementerian atau perusahaan-perusahaan swasta di sini bisa menampilkan. Kemudian description, ini adalah LAN card-nya. Network interface-nya ini adalah Realtek. Physical address ini adalah MAC address. MAC address ini adalah alamat dari sebuah komputer. Jadi bukan alamat. Jadi alamat itu ada alamat IP, alamat komputer itu ada dua, ya physical address dan IP address. Kalau IP address ini kita dapat dari router. Nah, kalau physical address ini udah ada dari pabrikan. Jadi setiap perangkat di dunia ini yang berbasiskan jaringan maka akan mempunyai physical address atau MAC address yang berbeda. Oke, kemudian last obtained ini adalah kapan IP yang ini didapatkan. Kemudian DB listnya adalah kapan ini akan berakhir. Namun tidak perlu khawatir, untuk wireless biasanya kita akan otomatis perbaruan. Subnet ini adalah secara mudahnya adalah menghitung jumlah dari IP ini, jumlah dari misalnya ini 07 sampai 254 dan seterusnya. Kemudian gateway ini adalah alamat di mana komputer ini mau keluar. Ini juga sama, biasanya ini adalah sebuah router. Nah, DNS ini adalah server yang memberikan kita domain. Misalnya kita mengetik facebook.com, youtube.com, nah itu sebenarnya kita harus ngetiknya 192 atau 68 dan sebagainya, karena dengan adanya domain ini kita ngetiknya google.com dan sebagainya. Oke. Kemudian ada wireless properties. Wireless properties kita lihat, kita klik. Nah, ini ada connection, ada nama wireless, access point,
tipenya, availability-nya untuk semua user. Nah, di sini ada security-nya. Nah, ini kalau kita show maka akan tampil password untuk wireless ini. Oke, itu untuk NIC. Nah, ini ada pilihan, misal kita bisa disable. Nah, kalau di disable begini dia mati. Nah, kalau kita enable, nanti dia akan jalan. Oke. Kemudian untuk tampilan status, split connection dan sebagainya, ini sama aja sih. Status dan properties ini sama aja, bisa diklik sama hasilnya. Tuh, sama kan. Oke ya, itu untuk NIC, Network Interface Card atau LAN card lah kita nyebut mudahnya. Kita close di sini. Nah, kemudian ada yang kedua yang sangat penting, yaitu perintah ping. Perintah ping ini untuk mengirimkan paket, kemudian server atau perangkat yang kita tuju mengirimkan balik jawaban atas apa yang kita kirim. Langsung kita praktekkan saja. Kita ketik Windows R, kemudian klik CMD, maka kemudian ada tampil command prompt. Untuk administrator jaringan, sebaiknya langsung aja run as administrator. Ini adalah tampilannya. Tampilan ini bisa kita ubah, misalnya ini properties, warnanya bisa kita ubah, misalnya not pop up tag, screen tag-nya misalnya ini akan saya ubah menjadi hijau, ini tetap biar kayak hacker ya. Oke, tambahnya bisa menjadi hijau. Oke, sekarang kita coba ke cek IP address ya, ping. IP address dulu lah. IP address, untuk melihat IP address seperti yang tadi, seperti di LAN card tadi, maka kita bisa lihat juga dari sini. Di sini kita nulisnya IP config. Nih perintahnya. Nah, di sini kelihatan NIC-nya. Kita lihat lagi IP config /all. Ini kelihatan. Tuh. Oke. Sekarang kita coba ping 8888. Oke, ini artinya komputer saya tidak bisa terkoneksi ke Google, jadi nggak bisa internetan. Sekarang saya coba ping ke router. Oke, mati juga. Berarti koneksi saya ke internet mati, ke router juga mati. Kita lihat, oh no internet, dia memang nggak bisa internet ya. IP dapat, internet nggak bisa. Jadi kalau bisa internet, maka ini harusnya replay di sini. Nah, ini replay nih. Ini replay dari routernya. Kita coba ke Google-nya. Masih nggak bisa, berarti dari router itu nggak bisa terkoneksi ke internet. Oke ya, itu untuk ping. Kemudian jenis IP config ini ada banyak, bisa kita lihat IP config, kemudian spasi, kemudian /all. Nah, ini kelihatan semua. Oke ya. Oke, saya kira hari ini saja untuk dasar-dasar jaringan. Untuk selanjutnya nanti ada masih banyak materi. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.